Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana caranya mencetak generasi hafil Quran atau menjadikan anak menjadi penghafal Quran di luar keterbatasan orang tua yang kurang dalam hal agama. Baik, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program namanya Pasar Berkah. Fakir, miskin, yatim, duafa, orang yang kurang mampu ingin juga bagaimana nikmatnya merasakan bisa ambil ayam, ambil cabai, ambil bawang, ambil sayur dengan nikmatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kenikmatan yang kita rasakan saat berbelanja itu kita berikan kepada mereka. Jangan lupa, mari kita donasikan melalui Bank Syariah Indonesia 10109, 6-nya 5 kali, 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor WhatsApp, nomor telepon berikut 0852 6541 6060. Sekali lagi nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Berkah selalu, bahagiakan saudaramu, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab ini dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana caranya mencetak generasi hafil Quran atau menjadikan anak menjadi penghafal Quran di luar keterbatasan orang tua yang kurang dalam hal agama. Baik, gini. Quran itu tidak mengenal batas. Jadi tidak ada istilah keterbatasan untuk menjadi penghafal Quran, tak ada. Kami ada program At-Taisir untuk menghafal Quran. Siapa saja yang datang, ada anak kecil sampai orang dewasa, sampai ada orang sumbar usianya 82 tahun. Tak ada batas. Bahkan di antara mereka ada yang hafal Quran dalam 30 hari dari nol. Karena memang janji Allah kepada para penghafal Quran yang ingin menghafal Quran itu disebutkan 4 kali di Quran surah ke-54 di ayat 17, ayat 32, ayat 22, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi maaf, yang hartanya banyak bisa, yang hartanya cukup bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa, bahkan yang melihat, yang tak melihat bisa. Bagaimana cara cepat menjadi penghafal Quran? 1. Niatkan dengan sempurna menjadi ahli Quran. Saya ulang, niatkan dengan sempurna menjadi ahli Al-Quran. 2. Dengan cepat, disiapkan perangkat-perangkat untuk mendekati Quran. Contoh, ibu ingin misalnya anaknya menjadi ahli Quran. Ibu niatkan, kemudian setelah itu dekatkan anak itu dengan Quran. Kalau disekolahkan, sekolahkan ke tempat yang mengajarkan Quran. Kalau dia minta mainan, dekatkan mainan-mainan yang mendekatkan dia dengan Quran. Kalau dia kemudian pulang ke rumah, desain kamarnya, desain tempatnya dekat dengan Quran. Kalau kami di rumah itu biasanya kita setelkan apa bahasa Padangnya itu, ya. Di kita selain baca kan ada speaker aktif, kemudian kita di situ setel, ya, di set dengan Quran. Jadi 24 jam Quran berputar. Anak itu dengar Quran terus selama 24 jam. Jadi kalaupun dia bermain rupik, dia bermain balok, dia bermain mobil-mobilan, tapi yang dia dengar Quran. Ibu tahu apa yang terjadi? Saya punya anak nomor 4, namanya Rabi'ati Khairatul Hisan, Aira. Anak itu masih usia 1 tahun 8 bulan. Tapi ternyata ketika kami bacakan Quran, itu bisa mengikuti, Bu. Ternyata apa yang dia dengar setiap hari itu yang keluar di lisannya. Saya sedang murajaah alif lam, dia bilang mim.
Saya cek lagi, dari kita bulan gitu. Setahun 8 bulan. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan, sepanjang didekatkan dengan Quran, maka Quran akan masuk pada diri. 3, jangan putus berdoa. Keempat, maaf, niatkan setiap rizki yang didapatkan untuk diberikan kepada anak menjadi ahli Quran. Dan yang kelima, istiqomah menjalankan itu semua. Saya ulang, 1 niat. Yang kedua, siapkan perangkat mendekat kepada Al-Quran. Yang ketiga, isi dengan doa yang maksimal, memohon kepada Allah dalam kebaikan. Yang keempat, jangan biarkan anak itu makan makanan yang haram. Setiap ibu masak sesuatu, niatkan supaya dia mudah menghafal Quran. Dan yang kelima, jaga istiqamah itu sampai dia berhasil mendapatkan Qurannya. Kalau ini dilakukan, demi Allah saya katakan, bukan hanya anaknya yang hafal Quran, tapi orang tua pun akan mendapatkan percikan keberkahannya. Kami ada contoh lagi. Ini anak bu dari orang tuanya. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya jadi ahli Quran, orang tuanya berubah dulu. Orang tuanya cintai Quran dulu. Bapaknya notaris, ibunya pekerjaan rumah tangga. Keduanya sepakat anak kita mesti ada yang ahli Quran. Nggak tanggung, hijrah beliau, tetap jadi notaris, tapi hanya menyelesaikan urusan-urusan yang sekiranya semua bersumber dari sumber yang halal. Maka apa yang terjadi? Istrinya kemudian berubah, cinta dengan Quran, ikut ngaji, ikut belajar, sekarang jadi ustadzah pentafsir Quran. Anaknya kemudian ikut juga. Jadi begitu orang tuanya jadi baik, rizkinya dapat dari yang baik, mengalir ke anak, itu tanpa diminta, anaknya langsung ingin menjadi ahli Quran. Jadi kalau orang tua sudah menyiapkan dari awal, sedikit pun yang kita lihat, itu berkahnya akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah jadi, demi Allah saya katakan, ibu dan bapak tidak akan pernah melihat dunia besar dan kecil lagi, sedikit dan banyak lagi. Apapun yang Allah berikan, itu berkah yang sangat dinikmati kemudian. Demi Allah saya katakan, tidak ada ahli Quran yang pernah mengeluh dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Saya pernah menemukan ahli Quran, setiap ada orang mengunjungi, itu tidak pernah sepi dari makanan, Pak. Lalu istrinya cerita, Masya Allah, Abi itu kalau kerja pulang bawa harta banyak sekali. Kita tanya, teman kami tanya, berapa yang dibawa beliau? 500.000 sebulan. Banyak sekali. Tapi kalau Anda berkunjung ke tempatnya, Masya Allah, ingin ikan, ada ikan. Ingin singkong, ada singkong. Nyaris makanan minuman itu ditemukan di situ. Ternyata apa yang terjadi? Anaknya hafal Quran, istrinya hafal Quran 7 riwayat, suaminya walaupun kerja serabutan, orang katakan menjadi kuli, ternyata ahli Quran, dan mereka tidak pernah mengeluhkan apa yang Allah berikan kepadanya. Saya pernah nyari kambing, kalau bahasa Minangnya apa? Kambiang. Sampai naik ke gunung, Pak. Karena dapat kabar di puncak gunung itu ada orang baik merawat kambiang. Saya bawa anak saya yang kecil, dulu masih ada 2 anaknya, Amil dan Amel. Sampai naik ke atas bukit di gunung, kami bertemu dengan orang itu. Lalu saya istirahat sejenak, itu Masya Allah, ada mangga, ada ikan, ada makanan macam-macam diberikan, disampaikan kepada kami. Lalu ketiga kemudian saya katakan, saya ingin lihat mana kambingnya. Begitu diperlihatkan kambingnya, ternyata mohon maaf, itu mulut kambingnya ditutup oleh potongan botol minuman itu. Kan ada kalau minuman yang gelas itu, kan ada yang agak besar ya, ukuran 1 liter itu dipotong, ditutup di mulut kambing yang begini. Ini kisah nyata. Saya tanya, Pak, itu kenapa ditutup mulutnya, apa sakit? Perhatikan jawabannya. Bukan Gus katanya. Kami beli kambing itu di tempat sana, nunjuk sana itu lewat berapa bukit, berapa gunung. Lalu setelah kami beli, kami tutup mulutnya dari sana, supaya dia di jalan tidak memakan yang bukan haknya. Kami tutup mulutnya itu, supaya dia di jalan tidak memakan yang bukan haknya. Saya terdiam beberapa detik, meneteskan air mata. Saya katakan,
Kami mengajar di berbagai tempat dan Anda mengamalkan apa yang mungkin belum pernah Anda pelajari dari ini. Anda lebih layak untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu tidak apa yang didapatkan oleh beliau selama sebulan? 100.000 per bulan, tapi nikmatnya hidupnya luar biasa. Dan dengan 100.000 itu berkahnya luar biasa. Jangankan lisannya, mulut kambingnya pun dijaga. Jangankan lisannya, mulut kambingnya pun dijaga. Bagaimana caranya untuk memahami Al-Quran supaya bisa meresapi ayat yang kita baca, Ustaz? Quran surah ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Utslu. Kalau Anda ingin memahami Quran dengan baik, ingin merasakan kenikmatan Quran, maka kata Allah, pertama baca dengan benar. Membaca dengan benar itu ada ilmunya disebut dengan tajwid. Ada ilmunya disebut dengan apa? Tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jadidi wa istilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal hululi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tarhimi wa nahwihima. Dibaca ada hukumnya, ada panjangnya, ada pendeknya dan indahnya. Tajwid itulah khas untuk Quran. Tajwid yang membedakan Quran dengan musik. Jadi zaman Nabi sudah ada musik, Pak. Zaman Nabi sudah ada musik, Bu. Karena syarat membuat syair itu ada musiknya. Syair itu disebut bagus ada 4 syarat. 1 ada fasahah. Yang kedua ada khayal. Fasahah itu kefasihan dalam menyusun. Kedua khayal, daya imajinasi. Ketiga tarkib, kesempurnaan merangkai di ustud. Yang keempat musik, ada irama. Iramanya ini ada 16 dikenal dengan bakar, jamaknya bukur. Contoh, ada yang iramanya menggunakan rumus tawil. Tawilun lahurunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rumusnya rajaz, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, ya. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahru lahdil muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fa kam taymuni ghazailun uqayqali kataftuhu min wajhatin li fi'li hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharmili wal walad wali wailadi fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'ali qalat tawhina kada in rajul dhulmu qali kahatan ka qailali tabtabuli. Syair. Ada lagi madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badaru min thaniyatil. Itu rumusnya madid. Itu lagu. Asalnya syair. Nanti itu di masa Islam diislamkan, dijadikan yang bermanfaat, berubah menjadi nazam. Nazam dibawa ke bahasa Arab jadi alfiyah. Rumusnya sama rajaz. Mustaqilun kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya'is alli wa nunib baladna fi'lun yanjali. 1002 bait hafal itu langsung bisa paham bahasa Arab. Nah, orang Islamnya meninggalkan itu, maka teorinya diambil oleh Barat. Maka jadi notasi ke Persia, menjadilah apa? Dal ro mim fa sod lam sil dal. Diserap jadi do re mi fa sol la si do. Kembali lagi ke musik jadi notasi C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D A B C D F G Ais B F G Ais B Tis Ais Bis Tis Ais Bis Gis Ais Bis Cis. Di situ ada kunci A, kunci F, kunci G, judi, prank. Nah, itu kuncinya. Saya tak bisa, saya tidak terlalu cocok dan tidak terlalu suka dengan musik karena frekuensinya beda dengan Quran. Ya, tapi asalnya dari situ. Nah, Quran itu bukan musik. Karena itu ketika Quran dibacakan, aneh semua. Jadi ketika dituduh ini syair, bukan, karena nggak ada rumus syairnya. Tapi ada iramanya.
Dan ujungnya indah semua. Kalau syair A semua, Quran pun A semua. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Dan ada kabilah suku di Arab yang nggak bisa A, bisanya E saja. Ibu mau paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. A, ana, ani, anta, ente. Madrasah, madrasah, ada yang begitu. Maka turunlah Quran dengan imalah namanya. Nanti riwayatnya Imam Hamzah punya murid nanti turun ke bawah khalat dengan khalam. Maka Quran walaupun dibaca ujungnya juga. Wadduha, ini wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Ibu ketawa. Saya baca Quran pakai A riwayat Hafiz di Afrika atau bagian barat. Wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa baca pakai E. Mungkin orang Betawi belajarnya ke situ ya. Itu pakai E. Nah, Quran itu indah. Tapi ingat, tapi Quran bukan musik. Makanya Quran nggak bisa dipakai dibaca pakai irama musik, itu nggak bisa. Ibu bapak pernah dengar nggak? Ada orang atau imam baca irama Quran menggunakan rumus madid misalnya. Tadi tala'al badru. Pernah nggak ada imam Masjidil Haram ngimamin begini misalnya? Wadduha wal laili idza saja. Ada? Ada. Maka tak bisa Quran dibaca dengan langgam Jawa. Tak bisa Quran dibaca dengan langgam Sumatera. Tak boleh Quran dibaca dengan langgam Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar jamaahnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bubar jamaahnya. Nggak bisa. Karena itu rasanya beda. Itulah Quran. Jadi kalau kita baca pakai tajwid, nanti keluar irama sendiri. Dan menariknya begini, si fulan dengan si fulan itu ketika baca Quran istimewanya bisa ketahuan dari bacaannya. Coba ini imam apa nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Siapa kira-kira? Oh kan, udah tahu kan? Jadi kalau dibaca pakai tajwid itu punya beda sendiri. Misalnya Rasid begini, Al-Afasi begini, Al-Ausi begini, ya, Suraim begini, Sudes begini. Jadi ibu tak usah repot-repot cari langgam, bapak tak usah repot-repot cari nada, baca Quran dengan tajwid keluar nada sendiri. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Itu baru baca, disebut qiraah. Bacaan bagus, tembus ke hati. Tapi kalau ingin paham dan jadi pedoman dalam kehidupan, maka kata para ulama jangan cukupkan dengan bacaan, pelajari. Pelajari. Contoh begini. Itu ayat Quran diturunkan untuk siapa? Turunnya siang atau malam? Petunjuknya ada apa di situ? Maka cara paling singkat mempelajari Al-Quran untuk memahaminya ada 2 sesuai pertanyaan ini. 1, pelajari sesuai tematik, sesuai kebutuhan. Contoh begini. Bapak ibu ada yang pedagang? Ada? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat dagang dalam Al-Quran? Kenapa nggak dikeluarkan ayatnya? Bagaimana menghindari riba? Bagaimana berbisnis supaya cepat untung? Bagaimana berbisnis supaya Allah ridha, supaya berkah? Ada ayatnya semua. Makanya ayat-ayat zakat itu turun bukan sekedar meminta orang berzakat, supaya sukses bisnisnya, dagangnya bisa zakat. Makanya orang dulu itu berdagang bukan supaya untung, supaya zakat. Ternyata ayat zakat itu bukan sekedar ayat untuk zakat, ayat untuk sukses berniaga. Karena itu Imam Muslim membuat namanya bab di kitab yang keempat di Sahih Muslim, Kitabul Buyu', tuntunan bab bisnis. Ada pejabat pemerintah, ada babnya namanya Kitabul Imarah. Ada yang pengajar, ada babnya Kitabul Ilmi, kitab ketiga di Sahih Al-Bukhari. Maka keluarkan itu. Yang pokok kita keluarkan ayat tentang salat, ayat tentang puasa. Nanti apa yang kita kerjakan keluarkan Qurannya. Sehingga Quran itu dinikmati dengan pekerjaan kita. Tak terasa kita mengamalkan Quran dengan mengkaji Qurannya.
Jadi saat bersamaan membaca, memahami dan mengamalkan Qur'annya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, ini cara pertama dalam kondisi sekarang disebut dengan kajian tematik. Apa namanya? Tematik. Keluarkan sesuai kebutuhan kita. Ada yang kedua. Yang kedua diurutkan dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Silahkan, mungkin ada pengajian tafsir. Ada anak-anak kita yang belajar, masuk kampus, belajar yang benar. Nah, cara belajar untuk yang kedua ini, caranya di Quran surat ke-9 ayat 122. Perhatikan, kata Quran, jangan pernah berpindah kepada materi selanjutnya sampai memahami apa yang dibahas. Anda belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu dari ba-nya, setiap hurufnya. Ba disebutkan fungsinya 14 kali, 14 fungsi. Di Bismillahirrahmanirrahim ba-nya untuk apa? Apakah musahabah atau sababiyah atau lil ghayah atau lil ilsaq? Ismun, kenapa disebut dengan ismun? Allah, kenapa namanya Allah bukan yang lain? Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahman? Berapa kali disebutkan di Quran? Ar-Rahim, kenapa disebutkan dengan Ar-Rahim? Bahas sampai tuntas, begitu mendapatkan itu semua terasa nikmatnya dalam jiwa. Paham? Baik. Saya percepat ya. Masih ada waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya sewaktu di kuburan, waktu menyelenggarakan jenazah, ada yang mengumandangkan azan? Bolehkah kami ibu-ibu masuk ke kuburan menyambut mayat apabila ibu-ibu kita meninggal dunia? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Boleh berhitung dulu, sebagian boleh masuk masjid. Saya tidak apa-apa di sini. Boleh ke sini, boleh sini. Ya, ibu merapat tidak apa-apa di naungan-naungan ya, supaya nyaman keberadaannya. Kalau ingin juga merasakan hujan boleh. Baik, kita minta berhenti hujannya ya. Kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sudah berhenti? Alhamdulillah. Ayo, nah, pelan-pelan ya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit berkah insyaallah. Azan saat terlahir tidak ada ikhtilaf, hanya sedikit saja. Saat ada bayi lahir. Ada hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW mengadzankan Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan di sebelah kanannya. Fungsi adzan itu dua. Satu, memanggil orang untuk sholat secara fikih dan mengecek apakah ada keimanan dalam hati atau tidak. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bisa dicek kalau disebutkan nama Allah ada getaran di hatinya. Itu getaran iman namanya. Makanya ketika diperdengarkan adzan, kadang-kadang di hati kita itu ada bisikan begini, sudah adzan ya. Pernah merasa begitu? Nah, itulah iman. Maka panggilannya sampai ke telinga. Dalam bahasa Arab telinga disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Adzan kenapa disebut dengan adzan? Karena lafaz itu dipanggil sampai ke telinga kita. Saat dipanggil adalah getaran dalam jiwa kita. Maka fungsi adzan yang pertama memanggil untuk sholat. Yang kedua, adzan dibisikkan di telinga anak yang baru lahir sebagai satu sunnah yang diteruskan
sejak bahkan dari sunnah nabi-nabi sebelumnya. Ibunda Nabi Isa alaihissalam namanya siapa? Maryam, Sayyidah Maryam. Itu saat beliau terlahir dibisikkan kalimat thayyibah, diberi nama Maryam, diperlindungkan oleh ibunya kepada Allah. Itu ada di Ali Imran di ayat 36. Ayat Quran surah ketiga ayat 36, paling kiri di pertengahan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena itu sunnahnya ketika bayi terlahir, orang tua kan mendoakan kan, Allahumma inni a'udzubika, kan? Apa? Min kulli ainin lamatin, ya, wa min kulli syaitanin hamatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk anak ini dari bisikan-bisikan setan, dari keburukan-keburukan, bahkan binatang buas. Baru diadzankan. Apa adzan fungsinya di situ? Untuk membisikkan kepada anak itu kalimat thayyibah agar yang didengar pertama kali yang baik, sekaligus mengusir setan dari lingkungan dekatnya. Karena dalam hadis sahih ketika adzan dikumandangkan, setan lari, setan teriak. Hadisnya sahih, fa idza udzina fa farra syaitanu fa alaihi dhuratun. Kalau adzan dikumandangkan, setan kemudian berlari sambil terbirit-birit. Sampai kalau diterjemahkan tekstual, kalau ada baunya pun dia akan tutup hidungnya, sampai saking antinya dengan adzan. Jadi tidak ada yang anti adzan kecuali setan pergi. Makanya orang kalaupun dia jarang sholat, kalau adzan berkumandang dia bisa katakan, wah sudah sholat nih, sudah adzan nih. Kenapa? Karena setannya pergi. Hatta idza tuwiba fa'ada, kalau adzan berhenti setan balik lagi. Makanya dibisikkan pada dia, tenang, baru adzan belum komat. Karena itu adzan dikumandangkan untuk yang lahir itu ada syariatnya. Tapi kalau wafat kemudian dikuburkan, kami memang lebih cenderung menguatkan untuk tidak menemukan, ya, atau tidak ada dalil yang cukup kuat untuk itu, ya, saat kematian. Karena kenapa? Dua fungsi ini sudah gugur. Yang pertama, orang meninggal sudah tidak sholat lagi, ya. Yang kedua, orang meninggal pun sudah tidak digoda setan lagi. Kalau ada setan menggoda orang yang sudah masuk kuburan, itu setannya setan stres namanya. Ya, masa orang sudah mati digoda juga kan? Baik. Memang ada yang berpendapat kebolehannya untuk memperdengarkan kebaikan kalimat thayyibah, tapi kami belum menemukan, mungkin karena kekurangan ilmu kami, belum menemukan dalil yang menguatkan yang valid tentang adzan yang dalam proses di kuburan. Tapi kalau kelahiran itu ada dalil kuatnya. Jelas? Nah, saya kalau belum menemukan, saya tidak berani mempraktekkan kalau saya. Jelas ya? Baik. Bolehkah kami ibu-ibu masuk ke kuburan menyambut mayat apabila ibu kita yang meninggal dunia? Sebaiknya laki-laki masuk ke situ yang mahramnya. Kenapa? Perkaranya sederhana, ini masalah teknis saja. Ya, karena mayat itu harus dimuliakan. Jadi ada mayit, ada jenazah, itu beda. Mayit, Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayit itu CM, calon meninggal. Nah, bapak mayit nih. Ibu mayit, saya mayit. Yang akan meninggal itu mayit. Nanti pakai tasdid, tasdidnya dicabut, meninggal kita. Kalau sudah dicabut jadi sukun. Sukun itu tenang. Ya, ini bukan ilmu otak-atik ya, ini dari Quran nih. Maka, ini kau saya tunjukkan begini. Saya tulis jenayah. Apa? Sebentar bahasa berapa? Bahasa Minangnya? Selatan. Ibu kelihatan Bu sini Bu? Belum saya tulis tak kelihatan. Pintarnya nih Bu nih. Belum saya tulis tak kelihatan. Nampak boleh? Kecil apa besar saya tulis? Saya besarkan ya. Ini ada tasdidnya. Mayit. Nampak ya? Kalau ada tasdid, itu artinya masih hidup akan meninggal. Kita ini bahasa kitanya CM. Apa? Calon meninggal. Nanti kalau tasdidnya dicabut, yang datang namanya maut, yang mencabut tasdid ini, maut namanya. Yang ditugaskan malakul maut. Malakul maut. Mayit ada di Quran surah ke-39 ayat ke-30.
Malakul maut ada di Quran surah ke-32 ayat 11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ya Muhammad, sampaikan kepada semua umatmu, kalian itu jangan terlalu lena dengan dunia, kalian akan meninggal. Pasang cermin besar-besar, tunjuk diri kita, kamu akan wafat. Saya punya meja kerja di kantor, tulisan itu cuma satu di meja saya, besar, saya tuliskan, Adi Hidayat, kamu jangan bermaksiat, kamu akan wafat. Setiap saya duduk di situ, tertulis, saya lihat kamu akan wafat. Jadi kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Itu yang menjaga kita dari maksiat. Nah, yang mencabut tasdidnya itu namanya maut. Kalau sudah dicabut, maka hilang tasdidnya. Karena hilang berganti jadi sukun. Jadi begini, mayit. Nah, kalau sudah mayit begini, artinya sudah meninggal. Mayitun, sukun. Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Sakinah yang dihasilkan dari ibadah disebut mutmainnah. Karena itu kalau kita pulang, usahakan tenang, hidup tenang, sakinah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Pulang pun tenang, mutmainnah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul. Kalau sudah sukun begini, sudah hilang, ini sudah meninggal. Makanya dulu di film-film kartun Dragon Ball, ada Son Goku, Son Gohan, Piccolo, kan? Kalau sudah kena Kamehameha jadi sukun, kepalanya ada bulatnya ya. Anak kecil dulu itu. Saya tidak pernah nonton, tapi saya tahu karena baca. Yang nulis Susuke Watanabe itu tahun 96. Nah ini mayat itu sudah meninggal. Kalau dia dimasukkan ke keranda dan diangkat untuk disolatkan, berubah namanya menjadi janazah. Janazah. Di Islam itu detil, makanya tidak ada sholat mayit, adanya sholat janazah. Kalau sholat mayit, kenapa disebut tidak ada? Karena mayit itu baru meninggal, belum dimandikan, belum dikafani. Maka mandikan dulu, kafani dulu, itu pun perlakukan dengan baik. Jadi Masya Allah dalam Islam itu, sekalipun orang sudah meninggal, itu diatur. Memandikan itu diatur. Jangan mengalirkan air terlampau deras. Ini sudah kecapean mengeluarkan roh dalam dirinya, maka alirkan dengan lembut. Pijat pelan-pelan, keluarkan kotorannya. Kemudian perlakukan istimewa. Tutup setiap bagian lubang sehingga memuliakan, sehingga tidak keluar dan memperlambat pembusukan. Berikan kemudian wangian, baru tutup dengan kafannya. Angkatnya pun pelan-pelan. Masukkan ke liang lahatnya pun pelan-pelan. Nah ini membutuhkan orang-orang memang yang siap untuk itu. Ngangkat pelan, tenaga cukup, turun menerima baik. Biasanya yang seperti ini lebih mudah dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Itulah kaifiat fikihnya. Memang tidak ada larangan spesifik, tapi lebih baik laki-laki yang mahram yang melakukannya kalau perempuan sekiranya meninggal. Jelas Ibu? Yang kedua adalah faktor perasa. Perempuan oleh Allah diciptakan dengan rasa yang tinggi. Karena itu ibu disebutnya dengan nisa. Artinya nisa apa Bu? Bukan. Nisa itu bukan perempuan. Nah, nisa itu perempuan. Sebab kalau perempuan itu sendirian disebut dengan mar'ah. Kalau banyak kan disebut dengan nisa. Kalau laki-laki tidak, namanya tetap sama. Sekali satu itu rajul, banyakkan rijal. Tapi hurufnya sama semua. Satu rajulun. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Banyak begini, rijalun, ra-nya masih ada, jimnya masih ada, lamnya masih ada. Apa itu rajul? Rajul itu tegar, kuat, berani, semangat. Maka itu kaki disebut dengan rijul, karena kaki itu mesti tegak, kuat, menjadikan kita tertopang dengan kedua kaki ini. Itulah rijul. Makanya kalau jadi laki-laki yang tegak, bicara yang kuat, semangat. Jangan sampai gemulai. Nah itu laki-laki itu. Ya, sekarang kan ada penyakit yang melahirkan bencana. Longsor. Apa? Bencana bukan? Gempa. Bencana bukan? Banjir. Bencana bukan? Tsunami. Bencana bukan?
longsor, gempa, banjir, tsunami, singkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Jauhi. Perempuan beda. Perempuan kalau sendirian mar'ah, mim, wa, hamzah, ta. Hurufnya sama dengan mir'ah. Apa itu mar'ah? Senapas dengan mir'ah. Mir'ah itu cermin, Bu, kaca. Perempuan itu digambarkan senang tampil indah, makanya lekat dengan cermin. Mau ke sini bercermin. Turun, lihat kaca spion mobil, cermin. Dekat masjid ada kaca, betulkan lagi jilbabnya. Dibuka di tasnya ada cermin. Wajar perempuan tampil senang dengan keindahan. Saya mau berangkat pakai batik, ada lipatan sedikit, saya senang saja jalan. Ketahuan oleh istri, Bu, ya stop. Indah, harus diperbaiki. Copot dulu setrika. Itu perempuan. Laki-laki bangun dari tidur, kadang tak peduli mau mantan berlipat, mau selimut berlipat, bangun pergi. Perempuan tidak, rapikan. Itu fitrah. Nah, tapi kalau banyak kan berubah menjadi nisa. Surah keempat, surah An-Nisa. Nisa ini seakar dengan kata nasa. Apa itu nasa? Sifat perasa yang dalam yang kadang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun, kalau sudah ketemu teman-temannya bisa cerita. Dan kadang yang diceritakan itu yang seharusnya ditutupi. Makanya di surah keempat An-Nisa, inti untuk ibu di ayat 34. Fassalihatu, ciri perempuan yang salihah itu qanitatun, taat pada Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang memberikan yang baik. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, dan menjaga nama baik suami dan keluarga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Tapi kadang-kadang kalau ketemu teman kan cerita. Judulnya pengajian. Datang ketemu teman. Uni apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Suami bagaimana? Itulah masalahnya. Sekarang tak ketemu teman bisa cerita. Ibu sudah punya akun Facebook sendiri, Instagram sendiri. Tak kusangka suamiku begitu. Tak kusangka, itu sangka namanya. Tunggu komen kan ya. Kalau belum di komen dilihat lagi. Uni kenapa? Tak apalah, biasa dalam hidup. Nah, itulah nisa. Nah, perasaannya tinggi. Oleh karena itu Nabi kadang melarang, jangankan masuk ke liang lahat di awal-awal mengiringi jenazah pun tidak diperkenankan. Di awal-awal. Kenapa? Karena ada kebiasaan meratap yang dalam. Dikhawatirkan alih-alih memberikan kemuliaan kepada mayit, justru memberikan beban. Memberi beban. Karena itu jangan sampai ketika menerima muncul lagi sedihnya, rasanya, alih-alih mayit diperlakukan dengan sempurna, nangis gak kuat, jatuh, mayit jatuh ke bawah. Jelas? Paham? Jadi ini yang disampaikan. Perempuan bolehkah memandikan mayat laki-laki seperti ayah, suami, anak, sepanjang dia bagian dari mahramnya, boleh saja. Sepanjang bagian dari mahramnya. Ini terakhir mungkin ya. Ustaz, mohon doanya kuliah anak Desember tahun ini selesai, Ustaz. Amin, insyaallah. Tidak cukup dengan amin, Anda serius belajarnya ya. Serius belajarnya. Yang harus gini, kalau belajar itu, ini saya berbagi pengalaman saya dapatkan dari ulama-ulama terdahulu. Pertama begini, kalau mau belajar, mau kuliah, termasuk Bapak Ibu, siapkan dulu cita-citanya mau jadi apa. Urut dari atas. Jangan sampai tak tahu mau masuk kemana, tak tahu mau jadi apa. Orang Islam itu tak begitu. Misal begini, saya dari kecil cinta Quran, cinta dengan Al-Quran. Karena itu saya ingin menjadi ahli Quran, dan saya senang tafsir. Maka saya sudah urutkan yang pertama kali untuk mencintai Quran supaya paham Quran itu bahasa. Karena saya pelajari Imam Syafi'i ngambil bahasa, ini ngambil bahasa awal-awal itu. Maka saya putuskan saya cari kampus supaya belajar bahasanya bagus dari bahasa itu. Nanti S2-nya kemana? Jadi belajar bahasa Arab itu bukan untuk bisa bahasa, untuk memahami Quran. Saya disertasinya sekarang salah satunya tentang menganalisis bahasa Quran. Disertasi saya yang sekarang salah satunya berjudul At-Ta'lilatin Nahwiyah li Ibnu Asyur min khilali tafsirihi At-Tahdhir wa Tanwir. Jadi setiap bahasa Quran itu saya analisis 30 juz. Itu.
itu merasakan keindahan tersendiri. Nanti dari situ kita bisa turunkan kampus mana yang dipilih, jurusan apa yang dipilih. Jangan sampai masuk fakultas hukum lulus ngajar fisika. Dari sekarang disiapkan. Nanti ngambil kampusnya di mana. Yang kedua, setelah tahu kampusnya, pelajari. Saya waktu akan berangkat ke Libya, saya pelajari kampusnya di mana. Jadi sebelum masuk saya sudah tahu buku-bukunya apa, dosennya siapa. Saya pelajari dulu. Sampai di sana saya cari mana perpustakaannya. Masuk ke perpustakaan, kita rekam di kepala kita. Ini ada berapa lantai, di sini apa saja, mana tempat-tempatnya. Kemudian masjid, berapa jarak masjid dari asrama ke masjid, itu saya petakan semua. Jadi kita bisa memetakan waktu sholat kita tahu jam berapa kita harus ke masjid. Supaya tidak terlambat bagaimana? Karena jarak asrama kami ke masjid itu bisa 500 meter, Pak. Lalu kalau kita punya referensi, saya pengen nulis sesuatu, ke perpustakaan kita nggak nyari kitab lagi, kita tahu ya ke ruangan mana kita mesti masuk. Setelah itu pelajari berapa lama kita selesaikan. Ya karena itu saya minta coba yang serius belajarnya dan jangan cukupkan pada tahapan-tahapan kecil. Kalau bisa S2 lanjut S2, S3 lanjut S3. Ya. Nanti saya minta Pak Wabub ya. Mungkin nanti kalau ada informasi dari kami share dari manajemen, silakan cari itu anak-anak terbaiknya dari Solo, kirimkan sampai keluar. Saya buka kemarin penerimaan untuk beasiswa ke kampus terkuat di Tripoli untuk Quran, tapi baru dibuka laki-laki. Saya buka 30 orang, daftar 690 dalam 5 hari kita cari. Itu tidak keluar dari kampus itu jadi apapun. Itu jurusannya banyak, tapi setiap jurusan ketika lulus pasti menjadi ahli Quran. Dan itu kampus terkuat, hafalan bukan hanya dengan bacaan, dengan tulisan. Namanya Jamiah Asmariyah. Nanti insya Allah kalau ada kuota tambahan, saya akan infokan Pak Wabub ya. Dan tolong carikan anak-anak terbaik penghafal Quran di sini, yang laki-laki dulu. Mudah-mudahan nanti belajar sampai S3. Pulang lagi ke sini, sehingga nanti saya tidak harus ke sini. Karena nanti ada anak-anak putra daerah dari sini yang insya Allah jadi lebih baik dibandingkan dengan kami. Ustadz, gimana solusinya jika ada ikhwan yang telah terlanjur memberi harapan kepada seorang akhwat untuk menikah beberapa tahun ke depan, sedangkan setelah dipikir-pikir oleh si ikhwan ternyata terdapat keraguan akan masa depan dengan si akhwat, semisal tidak ada yang menjadi penguat bertahannya hubungan mereka. Antum ini mau kuliah atau mau nikah? Jelas dulu. Atau nikah sambil kuliah. Karena semua amal itu ada niatnya. Kalau sudah niat akan serius. Ya. Bab nikah dengan bab kuliah beda. Jadi pertanyaannya mau kuliah mau nikah. Kalau maunya nikah, jangan pacaran. Taruh. Tak kenal maka tak? Bukan tak sayang, taruh. Ibu kenal dengan tetangga, suami istri ibu kenal suami orang itu mesti tidaklah sayang. Tidak harus sayang, tak kenal maka tak. Bukan tak kenal maka tak sayang. Bapak kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Apa itu ta'aruf? Kenali. Dari mana dia, orang tuanya siapa, kakaknya siapa, kebiasaannya bagaimana. Setelah tahu itu baik, ya jangan terlalu lama. Kalau lama-lama nanti setan datang, sudah bermaksiat, dibuat seakan tidak cocok, pisah dan sebagainya, maka kesannya nanti menjadi tidak baik. Maka pertama apa yang dilakukan? Istikharah sampai menjadi istikharah. Nanti di istikharah itu akan ditemukan. Kedua, tanya orang tua, lihat maslahat dan madaratnya. Yang ketiga, kemudian timbang apakah menjadi penguat pada pembelajaran atau tidak. Yang keempat, nanti akan kelihatan tanda-tanda kalau semakin didekatkan, bisa muncul di mimpi, bisa orang tua ketemu, bisa disebut-sebut, maka jangan lama-lama. Cerita pada orang tua, nanti orang tua akan memberikan petunjuk dan mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. أريد أسلم معكم كما سلم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبكم في الله الحاج علي الأشعري ما شاء الله. ريج الأزرق الشريف أين هو؟ أهلا وسهلا. تفضل يا أخي. سلاما dari الأزرق. الله أكبر. Allah يبارك فيك.
Beliau ingin salaman saja. Ya, seperti salaman Nabi dengan sahabat. Kita hujan lagi karena ini penutup Ini Ustaz, terakhir. saya pertama yang tadi itu sesuai dengan jamaah. Arti jamaah tadi 3, pertama berkumpul, kemudian saling mengenal. Saya ingin juga memperhatikan Ustadz, beberapa hari yang lalu saya lihat di TV jenggotnya panjang. Sekarang kok dipotong, Ustaz? Bukan dipotong. Karena i'fa'ul lihyah itu adalah merawat. Oke. Merawat itu menjadikan tampil lebih baik, tampil lebih nyaman, tampil lebih bagus. Jadi sunnah jenggot itu bukan memanjangkan tapi merawat jenggot. Artinya yang tidak punya jenggot jangan dipaksa-paksa punya jenggot. Ya, itu pertama, hukum yang pertama. Jadi tidak harus beli arang, beli apa, beli obat, tidak. Kalau ada jenggot kemudian rawat. Itu sunnahnya. Jadi i'fa itu membiarkan dengan merawatnya sehingga tampilnya lebih baik. Nah, kami itu ada beberapa kondisi kemarin ketika tumbuhnya itu nampak tidak lebih baik, lalu mengganggu ketika makan, ada beberapa yang nempel dan sebagainya. Maka kami rapikan. Saya kira cukup ya kita berdoa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal matar barakatan lana ya arhamar rahimin waj'al hadzal ghaitha barakatan aminatan lana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Salam hormat untuk para ulama asatidzah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon doanya Ustaz ya. Anak saya
matanya kata orang buta permanen, maka kata ibunya, iktafi bil Quran ya bunai. Nah, kamu kan ada keterbatasan, cukupkan Quran dulu, baru setelah itu hadis. Apa kata Al-Bukhari? Karena yakin dengan apa yang dikatakan syekhnya, maka kata Al-Bukhari, la uridul hadis. Tidak, Bu, saya pengen belajar hadis. Maka beliau kemudian meraba jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu terharu, masuk ke kamarnya, bentangkan sajadah, salat di situ, memohon kepada Allah dalam salatnya. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Maka dalam sujudnya meminta kepada Allah, ya Al-Basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Orang mengatakan tak mungkin sembuh penyakit mata anakku ini, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, mohon berikan dan kembalikan penglihatan anakku. Saking lelahnya berdoa, setelah sholat tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan anakmu akan melihat kembali. Saat tertidur itulah Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qaf tadi sampai di ayat 21 dan ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup. Ayat ini sebetulnya tentang akhirat. Cuman kemuliaannya diberikan percikan barakahnya ke Al-Bukhari kecil. Dulu pandanganmu tertutup, tak bisa melihat. Maka mulai hari ini kami akan buka pandanganmu dan kau akan menatap penuh dengan tajam. Begitu selesai baca ayat ini, kaget langsung lompat dari duduknya, bisa melihat sekitarnya.